Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malika Putri Salsabian, 55123300042. Saya Syarli Kurniasi Sukma dengan NIM 105012300165. Saya Tira Kiranisari dengan NIM 105012300151. Saya Akila Tola Munggaran dengan NIM 105012300384. Saya Muhammad Tafaris Dairawan dengan nomor NIM 105012300249. Baik, kami adalah rekan-rekan dari kelompok 4 tata kelola perusahaan yang akan membedah sebuah perusahaan Nestle, yaitu di mana Nestle didirikan pada tahun 1866 oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi asal Jerman di Vevey, Swiss. Nestle berfokus pada produk makanan bayi, terutama Varin Lactin, untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi akibat kekurangan gizi. Nestle berkembang pesat pada tahun 1905 melalui merger dengan Anglo-Swiss Condensed Milk Company dengan menjadikan salah satu produsen makanan terbesar di dunia. Di Indonesia, PT Nestle Indonesia berdiri sejak 1971 dan memproduksi berbagai produk termasuk susu, kopi, dan makanan bayi. Nestle beroperasi di 189 negara dengan 447 pabrik dan sekitar 339.000 karyawan. Lalu, Nestle juga memiliki beberapa produk yang mencakup makanan dan minuman sereal seperti Nestle, Nescafe, atau sereal sarapan lainnya. Lalu juga ada makanan manis atau coklat, merek terkenal seperti KitKat yang kita tahu, Smarties, dan Nesquik. Lalu juga ada olahan susu seperti susu UHT, creamer kental manis, dan lain-lain. Makanan beku dan siap saji, pakan hewan, dan nutrisi medis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Malika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola global perusahaan Nestle. Nestle adalah perusahaan global yang menawarkan beragam produk makanan dan minuman berkualitas. Dalam menghadapi persaingan global, Nestle menerapkan strategi operasi global dengan fokus pada kepemimpinan harga dan diferensiasi produk. Melalui kepemimpinan harga, Nestle menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, meningkatkan permintaan dan segmentasi pasar. Selain itu, dengan diferensiasi produk, Nestle menciptakan varian baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadikannya pemimpin pasar di sektor sereal dan susu dan coklat. Lalu ada prinsip tata kelola Nestle. Nestle mengedepankan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness dalam tata kelola perusahaannya. Transparansi dijunjung tinggi oleh perusahaan melalui komunikasi yang jelas. Akuntabilitas mencerminkan komitmen terhadap etika dan integritas. Tanggung jawab perusahaan tercermin dalam praktik pengadaan yang berkelanjutan. Independensi dijaga dari pengaruh eksternal. Nestle juga menekankan keadilan dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya ada aktor dan institusi yang terlibat adalah Dewan Direksi yang mengawasi strategi, sementara komite-komite seperti Komite Tata Kelola, Keberlanjutan, Audit, Nominasi, dan Kompensasi memiliki peran khusus dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan. Pemegang saham, investor, analis, dan regulator juga terlibat untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Kemudian mengenai kekuatan hegemoni. Nestle memiliki kekuatan hegemoni yang signifikan berkat pengaruh budaya dan gaya hidup yang kuat, yang tercermin dalam citra merek positifnya. Diversifikasi produk yang luas membuat perusahaan dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, sementara investasi dalam inovasi dan penelitian memastikan mereka selalu mengikuti tren pasar yang ada. Dengan menekankan kualitas dan keamanan, Nestle telah membangun di antara konsumennya. Selain itu, kehadiran globalnya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal memperkuat dominasi perusahaan ini di industri makanan dan minuman. Semua kekuatan yang ada menciptakan pengaruh yang kuat bagi Nestle di pasar global.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih oleh Tira. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan intuisi Nestle. Nah, struktur Nestle itu sendiri merupakan organisasi yang terbagi menjadi divisi utama berdasarkan kategori produknya. Seperti yang pertama ada produk susu, yang kedua makanan bayi, yang ketiga minuman, yang dimana minuman ini meliputi dari kopi, teh, minuman ringan, dan air mineral. Dan yang keempat ada makanan frozen food yang berupa makanan pizza dan nugget dari produk misalnya. Nah, dan untuk yang kelima ada kesehatan dan gizi, produk yang dimana dibikin khusus untuk kesehatan dan gizi makanan untuk orang lanjut usia dan penderita penyakit tertentu. Nah, untuk ciri khas struktur organisasi Nestle itu terdapat tiga, ada desentralisasi, fokus pada merek, dan inovasi. Nah, untuk strukturnya PT Nestle Indonesia juga kurang lebih sama kayak perusahaan pada umumnya, yang terdapat ada factory manager, terus ada head department dari berbagai macam divisi, ada supervisor, dan ada operator juga. Nah, untuk intuisi kelola global Nestle ini, yang pertama poinnya adalah pemahaman mendalam tentang konsumen. Nestle selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara. Hal ini dilakukan melalui riset pasar yang ekstensif dan interaksi langsung dengan konsumen. Yang kedua ada adaptasi terhadap pasar lokal. Nestle tidak hanya sekedar menjual produk yang sama di seluruh dunia, akan tetapi perusahaan ini selalu berusaha untuk menyesuaikan produknya dengan pemasaran dan karakteristik pasar lokal. Yang ketiga ada kualitas dan keamanan produk Nestle. Yang keempat ada kemitraan yang kuat, di mana Nestle bekerjasama dengan berbagai pihak, sebagai petani, pemasok, pemerintah daerah, untuk membangun rantai pasok yang berkelanjutan dan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Dan terakhir ada tanggung jawab sosial. Nestle menyadari bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan ini terlibat dalam berbagai macam program sosial. Untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh Tira. Baik, selanjutnya adalah kekuasaan perusahaan Nestle dalam konteks tata kelola global. Sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar, Nestle memiliki sumber daya finansial yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan ekonomi di berbagai negara. Rantai yang kuat atas rantai pasokan global memberi Nestle kemampuan untuk mempengaruhi praktik pertanian, perlindungan lingkungan, dan standar kerja. Nestle terlibat dalam lobbying untuk mempengaruhi regulasi dan kebijakan publik, baik secara lokal maupun internasional. Perusahaan ini juga berusaha membangun citra positif melalui program Corporate Social Responsibility yang membantu memperkuat reputasi dan legitimasi mereka. Nestle berperan besar dalam mempengaruhi pola konsumsi dan kesehatan masyarakat, terutama melalui produk-produk untuk bayi dan anak-anak. Akhirnya, dominasi Nestle dalam industri pangan dapat menciptakan ketidaksetaraan, di mana beberapa negara atau produsen kecil menjadi tergantung pada keputusan perusahaan besar ini. Dengan demikian, kekuasaan Nestle tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengaruhnya terhadap kebijakan dan praktik di tingkat global. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Alfa Reza. Oke, baik. Dan selanjutnya ada untuk kehadiran Nestle dalam arsitektur tata kelola global. Sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia, Nestle memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mau itu dari ekonomi maupun lingkungan. Nah, ada tiga. Yang pertama ada Creating Shared Value atau CSV, yang dimana fokus pada program yang menguntungkan baik perusahaan maupun masyarakat. Yang kedua ada Net Zero, yang dimana komitmen mengurangi emisi karbon. Yang ketiga ada transparansi, itu meningkatkan keterbukaan dalam melaporkan praktik bisnisnya. Dan untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh Akil. Baik, terima kasih Alfareza. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari hegemoni neoliberalisme di perusahaan Nestle ini atas globalisasi.
Berikut ada beberapa bentuk dari hegemoni neoliberalisme ini atas globalisasinya. Yang pertama ada privatisasi sumber daya alam. Salah satu kritik terbesar terhadap Nestle itu adalah privatisasi air. Yang kedua ada kekuatan di negara berkembang. Globalisasi ini memberikan kesempatan bagi Nestle untuk memanfaatkan pasar negara berkembang di mana aturan perdagangan ini lebih longgar. Yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja dan pertanian. Sebagai bagian dari strategi globalnya, Nestle ini membeli bahan baku dari petani di negara-negara berkembang. Salah satunya Nestle ini membeli seperti coklat, kopi, dan susu. Yang keempat ada kontrol atas pangan global. Dengan globalisasi ini dan neoliberalisme ini, perusahaan seperti Nestle memiliki kemampuan untuk mengontrol bagian besar dari sistem pangan global. Nestle ini telah menguasai banyak merek dan jenis produk makanan, minuman, dan gizi. Maka dari itu, hegemoni neoliberalisme perusahaan seperti Nestle ini dalam globalisasi mencerminkan bagaimana korporasi besar dapat mendominasi ekonomi global, memanfaatkan sumber daya alam, dan membentuk kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan memanfaatkan deregulasi, privatisasi, dan perdagangan bebas, Nestle telah memperluas pengaruhnya secara global, namun seringkali mengorbankan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Charlie. Terima kasih, Akil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tantangan dalam governance dan international relationship perusahaan. Yang pertama itu tantangan governance. Dengan rincian yaitu kompleksitas mengatur operasi di 180 negara. Yang kedua ada perbedaan standar regulasi antar negara. Yang ketiga ada tuntutan transparansi yang tinggi dari stakeholder. Lalu yang keempat ada tantangan pengawasan rantai pasok global. Yang kedua yaitu ada tantangan hubungan internasional dengan rincian yang pertama yaitu kontroversi hak asasi manusia atau isu pekerja anak di rantai pasok kakao. Yang kedua ada kritik penggunaan plastik dan dampak lingkungan. Yang ketiga ada konflik penggunaan sumber daya air dengan komunitas lokal. Lalu yang keempat ada keseimbangan profit dengan kepentingan sosial. Yang ketiga ada dampak utama dengan rincian yaitu resiko reputasi yang tinggi. Kedua ada peningkatan biaya operasional untuk kepatuhan. Yang ketiga ada kompleksitas koordinasi lintas negara. Yang keempat ada tekanan dari NGO dan aktivis lingkungan. Lalu yang keempat ada strategi penanganan dengan rincian yaitu implementasi standar global operasional. Yang kedua ada program sustainability dan creating share value. Yang ketiga ada peningkatan dialog dengan stakeholder. Keempat ada investasi teknologi ramah lingkungan. Lalu yang kelima, prioritas perbaikan dengan rincian yaitu penguatan sistem monitoring, kedua ada peningkatan transparansi, ketiga ada transformasi ke model bisnis berkelanjutan, lalu yang terakhir ada pembangunan hubungan positif dengan komunitas lokal. Oke, dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Shirley dan terima kasih kepada teman-teman rekan saya yang lainnya yang sudah menginformasikan terkait perusahaan Nestle sendiri. Saya dapat simpulkan bahwa Nestle merupakan perusahaan global yang menawarkan berbagai macam produk makanan dan minuman berkualitas tinggi untuk menghadapi persaingan global saat ini. Nestle menerapkan strategi operasional global yang berfokus pada kepemimpinan harga dan diferensi produk. Melalui kepemimpinan harga, Nestle menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga meningkatkan permintaan dan segmentasi pasar. Selain itu, melalui diferensiasi produk, Nestle menciptakan varian baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga menjadikannya pemimpin pasar di sektor sereal, susu, dan coklat. Nestle juga menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam tata kelola perusahaan. Maka dari itu, perusahaan Nestle saat ini bisa berkembang dan berdiri karena adanya beberapa tantangan dan berbagai aspek yang mereka siapkan. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.